orang-orang di sini tuh karena kita di sini selain mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapatkan di perkuliahan, ketika kita tidak tahu juga mereka tidak pelit ilmu gitu. Jadi mau mengajari juga. Halo Sobat Bio, kembali lagi nih di podcast Biosing, podcastnya Simio Biotrop. Kali ini kita udah kedatangan kakak-kakak dari magang Kemnaker. Hai. Halo dulu. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja tanyain namanya siapa, dari divisi apa, dan job desk-nya apa ya. Boleh dari kakak yang paling sana dulu nggak? Halo semuanya, kenalin nama aku Sheni Alfianda, asalnya dari IPB University. Sekarang di Biotrop itu di Facility Management Department dan job desk-nya itu sebagai landscape engineer. Mungkin lanjut. Halo semuanya, perkenalkan saya Konida Mayanti, peserta magang Kemnaker Batch 2 dari Departemen Finance and Accounting Department. Untuk job desk-nya sendiri, saya berkaitan dengan administrasi keuangan dan akuntansi seperti pelaporan keuangan, input data, dan proses arsip keuangan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, halo teman-teman. Aku Indira Destriana Anjani, bisa dipanggil Dira dari Telkom University. Sekarang intern di Kemnaker Batch 2 ini di Departemen Fasilitas, di mana job desk-nya itu mengelola terkait web yang ada di Biotrop. Kemudian fokusnya itu lebih di web development. Wah, hebat-hebat banget ya teman-teman Kemnaker ini dengan job desk mereka dan divisi mereka. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Mungkin aku mau cari tahu dulu ya, gimana sih perasaan kalian pertama kali masuk dan jadi intern di Simio Biotrop? Gimana tuh perasaan awalnya? Boleh dari Kak Seni. Sebenarnya intern di Biotrop itu perasaan awalnya sangat-sangat excited ya, karena sebenarnya intern kali ini itu bukan pengalaman pertama aku. Sebelumnya aku udah sempat kerja juga beberapa bulan di satu company, tapi pas masuk Biotrop awalnya tuh kayak wah ini perusahaan apa, nggak tahu gitu kan, nggak gitu mengenal. Cuma karena kebetulan di sini membuka posisi sebagai landscape engineer, jadi kayak aku tertarik daftar, dan waktu masuk ternyata seru banget karena gimana ya, ternyata Biotrop itu nggak cuma mempelajari atau ngebahas soal tropical biology doang, tapi ada banyak banget komponen-komponen di dalamnya yang bisa kita kulik, yang bisa kita pelajarin, dan yang perlu untuk dikembangkan juga gitu. Salah satunya di landscape ini. Jadi perasaannya excited, seneng, takut, semuanya campur aduk deh pokoknya. Iya sih. Boleh langsung ke kakak yang sebelahnya? Oke, benar sama seperti Kak Sheni sebelumnya ya. Waktu pertama kali diumumin gitu keterima intern di Simio Biotrop itu perasaannya pasti campur aduk banget antara seneng dan takut, takut gak bisa mengikuti dunia kerja profesional ini, karena kan pastinya beda banget ya antara dunia perkuliahan dan dunia kerja ini gitu. Tapi alhamdulillahnya udah intern di Biotrop ini tuh lama-kelamaan perasaan takut yang awalnya ada itu lama-lama berganti jadi semangat untuk belajar hal-hal baru lagi gitu. Karena teman-teman di sini juga pada suportif semua. Boleh ke Kak Indira? Sebenarnya kurang lebih sama sih ya, perasaannya kayak ketika pertama kali dihubungi, seneng, cuma deep down lebih ke perasaan overthinking lebih banyak ya. Overthinking apakah benar bisa mengimplementasikan dari yang dipelajari di perkuliahan. Kebetulan kan Kemnaker ini bukan kayak kita magang untuk mencari pengalamannya ya maksudnya, tapi kita memberikan pengalaman kita ke company yang meng-hire kita gitu sekarang. Cuma kebanyakan dari situ ketika pertama kali kita first meet, berkenalan satu sama lain, kayaknya merasa nggak cukup berat sih untuk magang di sini, soalnya teman-teman dan juga mungkin orang-orang yang ada di kantor ini supportive juga gitu. Sih, berarti semuanya pada mungkin excited di awal kan. Seiring berjalannya waktu udah bisa ngikutin flow-nya ya berarti ya di Simio Biotrop. Oke, langsung ke pertanyaan 3 ya. Apa sih hal yang bikin kalian nyaman dan betah selama magang di Simio Biotrop ini? Mungkin pertama
dari pelayanan antara pekerjanya ya. Karena di sini menerapkan senyum sapa salam sopan santunnya itu benar-benar setiap waktu. Jadi literally setiap pagi ketika aku berangkat kerja dan segala macam, itu pasti mulai dari security-nya udah menyapa kayak halo mbak, terus yang lain mungkin pramubakti. Cuma kalau dari sisi ketika bekerja, tentunya dari mentornya sendiri sangat suportif. Jadi beliau tahu mungkin anak-anaknya itu butuh pekerjaan yang seperti apa, jadi tidak terlalu menekan atau apapun itu, tapi tetap mengiringi ketika kita bekerja, dan ke kitanya pun merasa secure ketika kita memberitahu, Pak saya lagi demotivated nih, Pak saya lagi sumpek nih, boleh nggak kerja di luar, di ruangan lain, dan mentornya pun tidak mempersulit gitu untuk lingkungan kerja. Jadi cukup nyaman karena memang dari mentor dan juga mungkin orang-orang yang bekerja di sini ramah-ramah gitu sih. Mungkin yang lain ada pendapat? Candi dulu boleh? Oke. Betul sih, sama juga ya. Yang pertama itu suasana kerjanya. Jadi orang-orang di sini tuh karena kita di sini selain mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapatkan di perkuliahan, ketika kita tidak tahu juga mereka tidak pelit ilmu gitu. Jadi mau mengajari juga. Jadi apa ya? Jadi nyaman aja gitu kerja di sini tuh. Kemudian betul yang paling utamanya gitu, yang paling nyaman di sini tuh karena orang-orangnya pada baik dan kalian akan merasakan di setiap paginya kayak disambut, selain disambut, disapa, pasti juga didoakan gitu ya. Semangat ya Mbak gitu. Iya. Gitu sih. Setuju sih sama teman-teman. Sebenarnya emang poin pertama yang bikin kita dan mungkin teman-teman Kemnaker juga relate gitu ya, adalah staff-staff di sini dan semua pekerja di sini sangat amat suportif terhadap kita sebagai anak intern. Mereka nggak memandang remeh kayak anak kuliahan, nggak memandang kayak gitu, malah kayak sangat-sangat disupport kayak gitu. Selain itu, selain dari teman-teman pekerjaannya, staffnya, mungkin karena aku sendiri juga tipikal pekerjaannya adalah harus berbaur dengan orang lain gitu ya, karena kan pekerja lapang. Jadi kayak sangat apa ya, walaupun mungkin aku di praktek lapang itu sangat-sangat masih minim pengalamannya, tapi bapak-bapak dari pekerja lapangnya tuh nggak langsung kayak ih itu kamu salah, nggak kayak gitu. Jadi ketika aku salah, mereka selalu ngomong baiknya kayak gini deh mbak, baiknya kayak gini deh mbak. Jadi cara penyampaian ketika kita melakukan suatu kesalahan atau hal yang kurang tepat gitu, cara penyampaiannya enak, itu bikin nyaman juga. Terus yang kedua juga dari lingkungannya, mungkin teman-teman sadar kalau Biotrop itu sangat-sangat adem lingkungannya. Jadi kayak walaupun panas banget tuh nggak gitu kerasa karena banyak tanaman gitu. Terus ya mungkin itu sih kayaknya yang bikin nyaman kerja di sini. Nah isi berarti lingkungan yang suportif, nyaman, dan juga istilahnya merangkul lah ya. Nah itu yang jadi kunci teman-teman magang Kemnaker ini nyaman untuk magang di sini. Mungkin kita ke next question, yaitu skill apa sih yang paling berkembang selama kalian ditempatkan di departemen masing-masing? Mungkin boleh dari Kak Seni. Kalau skill yang paling berkembang mungkin karena selama di perkuliahan aku nggak terlalu terlibat di pekerjaan proyek dan nggak gitu banyak praktik di lapang. Ketika aku deh intern di sini, ada banyak proyek yang emang mengharuskan aku langsung turun ke lapang. Jadi itu kayak bikin aku kayak oh ternyata pekerjaan di lapang tuh kayak gini loh. Ternyata nggak bisa cuma membawa teori-teori yang ada aja. Prakteknya itu nanti berbeda lagi gitu ilmunya. Jadi ilmu yang paling bisa didapetin dan juga diperdalami lagi adalah pengalaman praktik di lapangnya kayak gitu. Kalau di kuliah mungkin kebanyakan teori-teori aja. Cani mungkin boleh. Oke, kalau misalnya aku kan mungkin kita beda jurusan ya di sini gitu. Jadi akan beda-beda juga pengalamannya gitu. Kalau misalnya aku skill yang berkembang ya di sini itu adalah tentunya pasti skill akuntansinya, karena kebetulan waktu di perkuliahan aku mata kuliah peminatan yang aku ambil itu bukan dari akuntansi sektor publik, bukan terkait sektor pemerintahan gitu. Jadi waktu kesini tuh agak takut juga karena awalnya tuh kayak bisa gak ya gitu. Tapi ternyata di sini kan sambil orang-orangnya juga mau mengajari dan akunya juga mau belajar, jadinya alhamdulillah bisa gitu. Dan untuk apa tadi boleh diulang nggak pertanyaannya? Skill apa yang paling berkembang selama kalian ditempatkan di departemen masing-masing? Oke. Nah itu yang pertama skill akuntansi, yang kedua skill dari Microsoft Excel-nya mungkin ya, karena setiap hari
sekarang ketemunya itu lagi jadi udahlah meningkat gitu skill Microsoft Excel-nya dan skill komunikasinya mungkin karena diberi kesempatan juga di sini anak intern untuk terlibat dalam kegiatan. Jadi ketika dikasih kesempatan untuk nge-MC di beberapa kegiatan, skill komunikasi aku jadi meningkat. Mungkin karena kita bertiga ini di beda bidang kebetulan sangat berbeda-beda. Ada Sheni yang mungkin kebanyakan di lapang, terus dan juga Choni yang kebanyakan mungkin mengurus keuangan, dan aku sendiri banyaknya berhadapan dengan codingan atau programmer gitu ya. Sebenarnya kurang lebihnya yang sangat meningkat itu communication skill sesama manusia. Karena sebagai paradigma besar, orang yang memang kebiasa melakukan codingan atau programmer itu tidak bisa menjelaskan bahasa komunikasi lebih jelas daripada orang-orang lain, karena bahasa yang saya gunakan itu kebanyakan jatuhnya bahasa sistem, jadi kurang dimengerti oleh orang lain. Nah, itu salah satunya dimention oleh mentor juga untuk diperbaiki terkait bahasa komunikasinya yang mungkin lebih terdengar ramah gitu ya untuk orang-orang lain, karena bahasanya terlalu tidak mudah dimengerti gitu. Yang kedua, mungkin skill yang sangat berkembang itu skill dari budaya korporatnya. Jadi yang kayak kakak izin zamin ataupun kayak bahasa-bahasa yang mungkin digunakan di perusahaan seperti ibu terkait ini dengan bahasa penggunaan yang berbeda gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin dari pemrograman itu sendiri lebih banyak untuk mengakses di server, walaupun di kuliah itu udah belajar terkait server, cuma kan di sini diberi amanat langsung untuk mengakses server Biotrop juga. Jadi mungkin itu yang paling meningkat sih di selama magang di sini. I see. Berarti teman-teman selain meningkatkan skill yang udah kalian pelajari di kuliah, juga ada skill-skill lainnya gitu ya? Iya, betul. Yang ikut berkembang selama magang di Simeo Biotrop ini. Oke, mungkin kita langsung ke next question. Boleh ada nggak sih pengalaman di mana kalian merasa benar-benar dilibatkan dalam suatu kegiatan atau proyek di Biotrop ini? Mungkin boleh dari Kak Indra. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, karena kebetulan magangnya emang di FMD ya, jadi fasilitas otomatis kita memenuhi untuk kebutuhan-kebutuhan acara yang ada di Biotrop. Karena kan di fasilitas itu harus memenuhi terkait ruangan, Zoom, ataupun peminjaman barang. Nah, dilibatkan itu kebetulan terasanya tuh hampir setiap hari. Karena kebetulan banyak staff yang mungkin membutuhkan sesuatu itu pasti datang ke ruang FMD. Dan jika staff-staff yang lain memang nggak ada, jadi ke kita sebagai internship gitu. Kadang ditanyakan untuk ini ngambilnya di mana dan segala macam, otomatis kita mengetahui dong terkait fasilitas yang ada di Biotrop. Yang kedua itu terkait ketika kita melaksanakan acara. Jadi selain saya menjadi peserta acara, seringkali saya juga mempersiapkan acara tersebut, seperti ruangannya seperti apa. Terus yang ketiga, mungkin karena di web development itu sendiri mencukupi kebutuhan-kebutuhan digital Biotrop. Jadi kebetulan acara-acara yang akan mendatang nanti di Biotrop itu juga hasil dari saya terjun langsung untuk mengelola web tersebut. Gitu kalau dari aku. Mungkin selanjutnya bisa ke Shani yang sama-sama FMD dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya kalau yang terlibat balik lagi kurang lebihnya sama kayak Dira, karena kita di sini di fasilitas dan memang dari awal kita magang Bapak tuh udah yang kayak kalian di sini untuk bekerja ya, bukan untuk sekedar belajar. Karena kan ini magang Kemnaker ya teman-teman. Jadi emang kita tuh diharapkan bisa memberikan kontribusi langsung gitu. Selain ikut serta dalam persiapan acara-acara, peminjaman dan perbaikan barang-barang yang tadi udah disebut Dira, dimention Dira sebelumnya. Karena saya sendiri bekerja di landscape dan di lapang, seringkali diminta untuk langsung ngawasin pekerjaan-pekerjaan dari teman-teman Pramubakti dalam pengerjaan atau penanaman tanaman ataupun revitalisasi beberapa area di kawasan Biotrop. Salah satunya yang Sensory Garden, mungkin waktu itu cukup lama proyeknya, bisa sampai sebulan ya, karena emang proyek sebelumnya itu terhambat dan berhenti di tengah jalan, jadi saya lanjutin proyeknya. Terus juga beberapa area planting yang sebenarnya masih belum terawat, itu saya ikut serta langsung ke lapang untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada pekerjanya untuk merapihkan kayak gitu. Selain itu juga
proyek langsung. Sebenarnya bukan hanya proyek langsung ya, di Biotrop sendiri kita juga dilibatkan langsung dalam beberapa acara ya, seperti yang udah disebutkan juga. Contohnya salah satunya ada MC, terus juga sebagai pengisi acara. Itu memberikan bukti bahwa kita tuh di sini memang diharapkan dapat berkontribusi langsung gitu. Oh, sama kadang ini Cem, kalau nggak salah ingat, kalau misalnya kita ada acara di sini, kadang kita tuh anak magang Kemnaker suka disuruh gantian buat jadi MC. MC benar. Kalau misalnya Shani udah jadi MC, itu gantiannya ke aku. Kalau misalnya aku udah jadi MC, Ke Shani. Ataupun siapapun yang belum pernah merasakan jadi MC, itu disuruh untuk MC, ya benar. Lain lah ya. Iya. Iya. Mungkin dari Shani. Oh iya, oke. Kalau misalnya dari aku, biasanya kalian juga mungkin tahu ya, kayak anak-anak akuntansi, anak-anak administrasi keuangan biasanya emang yang di belakang layar gitu, Iya. bukan terlibat langsung di dalam proyek lapangan gitu ya gitu. Tapi ada yang membuat aku merasa merasa itu tuh waktu ketika rame-ramenya harus aktivasi Cortex dan pelaporan SPT. Nah, di situ kayak aku diberi kesempatan langsung dan terjun langsung juga untuk berkontribusi kepada orang-orang gitu, membantu orang-orang untuk aktivasi Cortex dan pelaporan SPT. Jadi itu adalah salah satu kenangan yang gak bisa dilupain lah gitu. Karena bisa langsung, itu adalah momen pertama kalinya terjun langsung mengaplikasikan dan membantu orang-orang gitu. Oke, I see. Berarti stigma anak magang nggak ngapa-ngapain itu nggak ada ya di Nggak ada. kan di sini ya. Oke. Nggak ada ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Karena kita bekerja di Siameo Biotrop yang dimana kita maksudnya mendalami tentang biologi tropika. Ada hal baru nggak sih yang kalian pelajari nih tentang dunia riset atau dunia biologi tropika setelah masuk Biotrop ini? Mungkin dari aku dulu ya, yang kuliahnya di Telkom University, yang tidak mengetahui apapun tentang flora dan fauna. Terakhir itu mungkin ya di SMA gitu. Jadi ketika masuk di Siameo Biotrop ini, kebetulan Shani juga dari IPB dan Lanskap. Kadang ketika Shani rapat dengan atasan kita, dengan mentor kita, saya adalah orang yang itu bahasa apa ya? Benar. Oh, itu kata-katanya tentang apa ya gitu. Kadang pun dibecandain sama mentor saya kayak tahu nggak gitu. Nah, mungkin beberapa banyaknya dari pembahasan Shani dan juga mentor, saya sedikit kurangnya tahu, bahasa Latinnya tanaman ini tuh apa, jenisnya ternyata bunga bangkai itu macam-macam, ternyata bukan Rafflesia arnoldii doang dan lain-lain. Mungkin itu sih kalau misalnya selain itu lebih ke ternyata tanaman dan juga buah-buahan itu ada yang langka dengan kata-kata misal kayak jeruk misal jeruk Kalimantan, itu aku baru tahu, itu langka, tanaman ini tuh ternyata umurnya cuma bisa sampai 5 tahun, berbuahnya cuma sekali, gitu-gitu sih kalau misalnya aku tahu ya dari pembahasan Shani sama mentor aku. Boleh Chani dulu. Oke. Kalau misalnya aku sendiri sebenarnya emang masih perlu belajar banyak ya tentang biologi tropika, tapi ketika suatu penelitian atau riset itu diadakan kan membutuhkan banyak divisi pendukung ya. Salah satunya semua divisi di Siameo Biotrop ini pasti mendukung untuk sebuah kegiatan itu berjalan. Nah, di mana aku mengetahui tentang biologi tropikal atau riset-riset atau penelitian yang akan dilakukan itu ketika merencanakan data kegiatan. Misalnya kan harus dilakukannya perencanaan. Jadi kebetulan aku juga mereka perencanaan juga gitu. Jadi ini tuh apa ya, kegiatan apa ya, jadi mencari tahu sendiri gitu ke internet gitu. Ini tuh apa, jadi lebih tahu gitu. Dan kebetulan terbantu banget dengan postingan-postingan yang dirilis gitu sama teman-teman dari KMD ini ya, kayak jadi banyak insight yang didapatkan gitu dari postingan-postingan yang kalian rilis tuh gitu. Kayak ada
lebah yang tidak menyengat, yang pokoknya sampah plastik yang itu, pokoknya itu jadi pembelajaran gitu. Selain kita berkontribusi di sini, tapi kita juga mendapatkan ilmu yang banyak banget gitu di Simeo Biotrop. Terima kasih anak-anak KMD. Mungkin kalau dari aku karena emang mungkin basicnya aku di IPB, kurang lebihnya pasti udah ada menyinggung beberapa hal terkait biologi tropika gitu ya, karena aku juga di lanskap, terlebih dalam hal tanaman. Cuma banyak hal yang aku pelajarin di sini, salah satunya diantaranya adalah bahwa ternyata satu family tanaman atau satu jenis tanaman itu varietasnya banyak banget. Contohnya mungkin teman-teman tahu Miana yang di depan yang dekat parkiran itu. Kalau misalkan di IPB paling cuma ada beberapa atau bahkan yang biasa aku pakai untuk dalam sebuah desain lanskap itu hanya beberapa jenis. Ternyata di sini ada banyak banget jenisnya, bisa belasan, bahkan warnanya mulai dari warnanya beda, coraknya beda, atau juga tanaman-tanaman lain kayak jeruk itu kayak yang dia bilang, jeruk itu di Sensory Garden ada 4 jenis mungkin atau bahkan 5 varietas kayak gitu. Terus selain itu juga waktu itu aku sempat ngobrol dengan salah satu affiliate scientist kita bahwa beliau menyarankan aku untuk lebih mempelajari tentang arsitektur tanaman. Ternyata arsitektur itu nggak cuma arsitektur biasa dan arsitektur lanskap, tapi kalau pengen lebih mendalami si landscape ini, aku harus lebih banyak belajar tentang arsitektur tanaman juga kayak gitu. Selain itu juga karena mungkin aku dan Dira dan beberapa teman lainnya mungkin juga sering berkunjung ke lab Natpro, salah satu lab yang sangat-sangat banyak menghasilkan gitu ya di sini. Dari situ aku tahu kalau ternyata bagian-bagian tanaman itu tuh banyak banget ternyata manfaatnya. Bisa dimanfaatin buat sabun, buat minyak-minyakan, minyak atsiri, dan itu nggak cuma satu jenis tanaman yang bisa dimanfaatin, tapi banyak banget yang bisa dimanfaatin teman-teman gitu. Oke, berarti cukup banyak ya insight tentang biologi tropika nih. Padahal kita nggak semuanya ya, mungkin ada beberapa yang belajar tentang biologi ngerempet-rempet lah. Tapi ada juga yang enggak ya gitu. Tapi kita jadi paham juga. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira ada nggak sih pengalaman lucu atau absurd selama magang di sini? Kayak ini Rabla ya? Pengalaman lucu terlalu banyak sebetulnya ya kalau di sini. Iya. Sama mungkin karena shout out tadi disebutin Natpro itu salah satu ruangan ataupun lab yang saya dan Shani sering kunjungi karena kebetulan di sana ada Pak Dr. Suprianto sebagai affiliate scientist yang sangat-sangat banyak ilmunya. Kadang saya sering bercanda juga ke Bapak seperti saya bahas, Pak mobil lama yang bagus apa gitu dan segala macam. Itu menurut saya it will be my core memory. Jadi itu sangat lucu karena menurut saya harusnya kan affiliate scientist itu saya tanyain terkait tanaman. Tapi saya tanyain, Pak Volvo menurut Bapak gimana? Pak mobil Mazda lama menurut Bapak gimana gitu. Selain itu mungkin banyak sebetulnya di galeri saya kalau misalnya ketika saya main di Natpro itu bakal ada games yang berbeda-beda yang dimainin bersama Nurul dan Amal. Itu gamesnya mulai dari angka yang diubah pelafalannya, mungkin Sandy tahu. Terus yang kedua main riddle. Terus yang paling lucu sebenarnya ketika pertama kali kita masuk ke sini, ini bersama MC kan sama-sama dari Telkom University, tapi kita sama-sama nggak kenal selama di kampus. Terus pertama kali aku nge-reach out dia, itu bukan aku cari sosial medianya, tapi aku chat di LinkedIn. Itu di LinkedIn pun ngomongnya, hai saya Dava, hai saya Dila gitu. Itu menurut aku lucu banget karena ketika di sini kita malah jadi kayak Tom and Jerry, alias aku sering kesel sama dia dan dia yang masih kayak sering ngebecandain. Itu menurut aku lucu sih. Mungkin yang lain. Kalau dari aku mungkin kurang lebihnya sama ya kayak Dira karena kita satu departemen, satu kamar bahkan di dormi. Jadi ya pengalaman-pengalaman lucunya saling berbagi gitu. Cuman ada salah satu pengalaman ini bisa dibilang lucu, bisa dibilang menyeramkan juga di awal-awal masa magang. Kalau teman-teman ingat waktu itu jari aku pernah kepotong, itu lucu banget karena sebenarnya bukan lucu ya, gimana ya? Lucu karena momennya pada saat itu gitu terjadi. Itu hari kedua aku nginep di dormi. Aku ingat banget saat itu lagi kelaparan, namanya juga anak baru pindah gitu ya.
Jadi kayak kelaparan buru-buru ngupas plastik, taunya malah jarinya kepotong. Itu sampai yang kayak manggilin security, manggilin anak dari dormice. Wah, itu semua orang berkumpul dan kayak semua orang ikutan panik. Ya. Dan bodohnya nggak langsung ke klinik malam itu. Jadi kayak ya sudahlah. Kebetulan kan aku tadi di-mention ya, temen yang sekamar sama dia dari awal. Itu aku baru beres mandi, kondisi mataku -5 by the way. Dan aku berdiri dari depan pintu kamar, ngelihat dia udah nangis-nangis. Aku nggak ngelihat dong mukanya kayak gimana, cuma dia udah kayak teriak-teriak, Dira, Dira. Terus aku yang kayak, hah? Apa? Aku nggak kelihatan kan? Terus pas aku samperin, literally tisu 1 box itu sisa setengah, dan dia elapin ke lukanya dia. Dan dia cuma nangis-nangis doang, tidak melakukan pertolongan pertama apapun. Karena shock Kak. Itu shock banget dan kayak darahnya banyak banget coy. Iya. Mungkin Coni? Malu sih ya. Diomongin sih itu kayak pertama karena gue anaknya suka pengen nyoba hal baru gitu. Kebetulan waktu itu pulang tuh dari Sukabumi. Niatnya mau pulang karena Senin subuh tuh pasti nyampe lah gitu ke sini. Tapi ternyata waktu itu ngobrol-ngobrol aja gitu sama penumpang yang di kereta gitu. Kalau misalnya ke Simeo Biotrop ini transportasi yang paling apa ya, yang paling enak tuh yang mana. Kebetulan waktu itu naik angkot berapa udah pernah coba pakai angkot ini, ternyata dibawa sama amang angkotnya, nggak tahu ke daerah mana. Aku kayak udah panik banget yang kayak Nyasar. betul, yang kayak jam udah mau 7:30 yang kayak ini nggak mungkin keburu waktu ngebuka maps menjauhi kota Bogor yang kayak Diajak keliling. ini kemana gitu ya, langsung nge-share live gitu ke temen-temen, ke VR, ke anak-anak di departemen, ke mentor juga kayak Mbak maaf kayaknya terlambat datangnya soalnya ini nggak tahu di mana, kayak mana nggak tahu kan, nggak tahu di mana. Itu kayak pokoknya nanya aja langsung ke abangnya harusnya berhenti di sana, kayak iya tapi kan nggak tahu, abis itu gak Datang gitu. iya udah bang balik lagi aja ke tempat awal mula saya naik, pokoknya balikin lagi saya di situ. Jadi ikut dulu abang angkotnya ngetem dulu, iya pokoknya ke daerahnya tuh mau kan kata teman-teman turun aja naik aplikasi Naik yang lain gitu, aplikasi yang ojek online gitu. Cuman daerahnya itu yang banyak pohonnya gitu, takut udah mah berhenti nanti waktu mau pesan nggak ada jaringan atau takut ya itu, ya udah jadinya menemani abang angkot. Terima kasih abang angkot udah ajakin aku jalan-jalan di Bogor gitu ya itu. Terus yang kedua menikmati hujan badainya Bogor setelah jam istirahat gitu sama teman-teman magang yang lainnya juga. Jadi waktu masuk ke ruangan semuanya basah kuyup, kayak masuk ke ruangan itu assalamualaikum gitu. Ini yang udah meteran semuanya, kayak Bogor tuh tidak bisa diprediksikan ya. Benar. Nanya, tapi kita harus masuk lagi kan ke sini gitu. Udah gitu ya, udah masuk ke ruangan semuanya basah kuyup, ngerjain lagi. Pokoknya kering tiba-tiba karena AC juga mungkin ya, jadi kering sendiri dan malamnya agak masuk angin dikit gak apa. Aman lah ya. Tapi mungkin itu salah satu alasan kenapa Bogor cuacanya nggak diprediksi. Kan kita di Simeo Biotrop ya. Itu sebenarnya ada riset nggak sih kalau misalnya Bogor tuh ternyata 2 musim bukan 1 tahun, tapi 2 musim 1 hari. Jadi paginya mentereng nih panas, terus jam 1 sampai malam nih pasti hujan. Iya. Menurutku karena ada Simeo Biotrop kali ini. Mempengaruhi itu. Siapa tahu gitu. Oke, kita langsung ke next question ya. Kalau boleh tukeran departemen sehari nih, kalian mau nyobain di departemen apa aja sih? Satu aja. Mau di departemen mana? Aku boleh deh. Kalau diminta atau dikasih kesempatan untuk bertukar departemen sehari, kayaknya di Natpro seru kali ya. Karena sebenarnya karena aku emang juga tipikal pekerjaan yang banyak mengerjakan di lapang gitu ya. Kurang lebihnya kan akan sama dengan Natpro yang juga dia setengah di lab, setengah di lapang. Tapi kayak ngelihat teman-teman Natpro ngorek-ngorekin kayu gaharu, ngelihat teman-teman di Natpro hari-hari destilasi, ngambil data, itu kayak seru juga kayaknya. Ditambah lagi kalau misalkan kita ngoprek-ngoprek gaharunya sambil ditemenin sama Pak Aput, misalnya ngobrol-ngobrol, seru deh kayaknya. Terus tiba-tiba panen markisa, seger banget, seger banget.
Natpro. Apalagi Pak Apu talk active ya. Iya, benar, sangat seru banget pokoknya. Kalau udah di GH. Boleh? Kalau dua Oh, dua. Karena kalau misalnya sebenarnya iya pengen nyobain di laboratorium gitu ya, yang terjun langsung ngelihat riset dan penelitian. Tapi yang kedua mungkin ada keinginan juga yang kalau misalnya dikasih kesempatan sehari untuk mencoba departemen lain atau divisi lain, pengen di perpustakaan. Jangan lupa teman-teman di Simeo Biotrop juga punya perpustakaannya gitu. Kebetulan sebelumnya gitu saya lebih banyak terlibatnya di perpustakaan, menjadi relawan inklusi juga di perpustakaan di sana. Jadi karena tiap harinya biasanya itu ketemunya sama anak-anak, sama buku, shopping buku, pokoknya mengajak anak-anak library tour gitu. Dan ketika pindah ke sini yang setiap harinya sekarang berkecimpungnya dengan laptop, dengan angka, dengan ya kadang kangen gitu sama masa-masa di mana harus menyambut anak-anak gitu, baca buku gitu, kayak ngabisin koleksi buku yang ada di perpustakaan gitu. Kalau kan misalnya kalau beli kadang ngeluarin dana ya. Kalau misalnya di perpustakaan ya udah gitu, baca gratis gitu. Kalau aku mungkin bisa dua sebenarnya, cuma yang pertama dulu Natpro. Karena kebetulan sebenarnya di kuliah dulu di laboratorium juga, cuma berkaitannya dengan solder, dengan las, dengan kabel listrik. Beda gitu ya labnya. Kan kalau sekarang lab Natpro tuh dengan daun kayu putih, dengan biji pala, dengan apa gitu. Terus kadang kan memang di Natpro juga sebenarnya aku tuh bukan main-main doang gitu, lebih ke mungkin ngeberisikin Natpro kali ya. Bikin hidup lah ya. Bikin hidup gitu. Nah kadang kalau misalnya Amal dan juga Nurul lagi bekerja, aku suka sibuk, so tahu aja kayak di buku bacanya tuh, oh ini tuh senyawanya ini, oh ini tuh pakai air ini gitu. Mungkin yang lebih pengen dicoba tuh Natpro karena pengen nyoba gimana sih nge-lab tuh yang tanpa laptop, gimana sih lab tuh yang tanpa solder gitu. Kalau misalnya kalau boleh kasih kesempatan yang kedua ataupun kayak divisi yang kedua, mungkin pengen di KMD kali ya. Karena kebetulan kan kalau misalnya di FMD itu bisa dibilang tidak bekerja dengan tidak berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi karena aku juga di pemrograman, jadi ya udah seharian dari jam 8 sampai jam 4 tuh ya udah ngadepin laptop, ngoding dan segala macam. Kalau di KMD kan kebetulan timnya juga ada berempat dan juga kayak sering berkolaborasi gitu ya satu sama lain. Kayak seru, selalu konten karena kebetulan ya dari dulu kan anaknya konten banget nih. Sangat update tuh sosial media, ya TikTok lah, ya apalah. Jadi kayak mungkin kalau misalnya ke KMD aku sangat menikmati pekerjaan sehari-harinya gitu karena jatuhnya menjalani hobi gitu. I see. Oke. Mungkin kita langsung ke next question ya. Pengalaman apa sih atau hal apa yang paling berkesan selama kalian magang di sini di Simeo Biotrop? Berkesan. Siapa dulu? Yang mau duluan? Shani boleh deh? Oke. Pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika melihat lagi proses berkembangnya gitu. Proses dari yang asalnya gak tahu jadi tahu gitu. Yang asalnya kadang kalau misalnya kita biasanya kan aku pulang tuh ke rumah gitu ya. Yang mana ada jam malamnya atau batas waktunya. Kalau di sini selain bisa explore berbagai hal, aku juga bisa mengikuti hobi aku yang suka berkelana gitu. Jadi boleh aja gitu sekarang gitu. Dan pokoknya semuanya mungkin jadi hal yang paling berkesan sih kalau misalnya dipikir-pikir ya. Kalau aku berkesannya tuh lebih ke mungkin dari culture kita kali ya, culture dari kantor itu sendiri, dari sini sendiri, dan culture dari yang dibangun oleh anak Kemnaker batch 2, dimana di awal-awal itu sering makan bareng di kantin dan segala macam. Nah mungkin karena sekarang itu Jumatnya WFH, jadi kita udah nggak ada momen buat bareng-bareng lagi. Iya. Kalau dulu kan setiap Jumat itu pasti
bercanda-bercanda gitu kan, pasti senam juga. Yang dimana aku kan sering jadi instruktur senam tuh, jadi kayak menurut aku itu berkesan. Terus yang kedua, kadang celotehan Nurul ngebecandain Dana, ngebecandain Wisal gitu kan. Kayak maksudku kan dua orang yang mungkin cukup introvert ya, cukup pendiam, terus dibecandain sama Nurul yang Berisik, iya. Kayak menurutku itu sangat lucu dan sangat berkesan. Mungkin yang kedua yang sangat berkesan itu dari staff-staffnya yang nggak pernah ngebeda-bedain anak magang di sini. Jadi kalau misalnya ada acara dan emang kita membantu acara itu, pasti kita juga tetap dapat hak sesuai yang staff-staffnya dapat, bukan kayak lu mah anak magang, ini mah cuma staff doang. Enggak gitu, itu kita tuh tetap dapetin gitu. Itu menurutku sebuah culture yang dimana akan mempertahankan industri itu sendiri, karena pekerjaan yang paling menyenangkan untuk di jalan itu pekerjaan yang memang lingkungannya enak untuk kita datengin gitu. Dan aku itu sih. Kalau dari aku sebenarnya semua hal di Biotrop itu kayaknya sangat berkesan ya. Salah satunya mungkin di sesi mentoring kita, misalnya aku sama Dira lagi sesi mentoring sama mentor kita. Mungkin karena aku dan Dira tipikal orang yang banyak ngobrol, suka ngobrol gitu ya. Dan ketemu mentor yang juga kebetulan banyak dan suka ngobrol juga gitu. Jadi setiap kali sesi mentoring kita itu gak cukup sejam 2 jam. Bahkan bisa kita pulang sampai jam 5 cuma karena mentoring, tapi nggak yang mentoring gitu. Jadi mentoringnya cuma setengah, sisanya ya kita ngobrol-ngobrol santai, bahkan curhat-curhatan soal ya gitu lah. Iya. Terus selain dari mentornya juga mungkin yang paling berkesan adalah setiap sesi olahraga. Mungkin karena aku anaknya enggak olahraga banget, tapi suka olahraga. Karena di sini itu pekerjanya juga pada hobi olahraga gitu ya. Jadi setiap sore itu pasti ada aja olahraganya ganti-ganti gitu. Itu juga jadi salah satu momen-momen paling berkesan, karena selain olahraga kita juga jadi lebih mengakrabkan diri, kekeluargaannya jadi lebih dapet kayak gitu. Gitu sih paling. Iya benar banget. Miss you olahraga. Oke, kita udah di penghujung acara nih. Last question. Pesan atau harapan apa untuk Simeo Biotrop ke depannya? Ada yang mau duluan? Last question nih. Agak ditengah. Pesan dan harapan. Pesan dan harapan. Kirain mau jawab duluan, Dira. Agak deep soalnya. Agak deep ini, agak deep. Sweet. Oke, mungkin pesan atau harapannya semoga Simeo Biotrop ini tetap terus maju dan berkembang, terus menjadi lingkungan yang selalu suportif gitu untuk semuanya gitu. Karena aku percaya bahwa lingkungan yang suportif itu dapat lingkungan yang suportif terus memberikan kesempatan untuk generasi mudanya itu akan terus berkembang gitu, akan membantu banyak untuk generasi muda seperti kita gitu. Oke. Mau kamu dulu apa aku? Ayo udah aku. Mungkin pesan dan harapannya, karena dulu sebelum aku ngantor di sini juga aku nggak tahu ya Simeo Biotrop itu apa. Jadi harapannya semoga Biotrop itu bisa semakin bersinar. Kalau bisa, karena ini memang organisasi multinasional gitu ya. Kalau bisa sangat bersinarnya ini sampai ke kancah internasional juga kayak gitu. Terus dan semoga semakin banyak memberikan pembelajaran terhadap masyarakat luas gitu ya, karena ini balik lagi adalah organisasi riset kayak gitu. Dan semoga Biotrop juga ke depannya bisa seperti Chani tadi mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang sangat suportif dan nyaman untuk semua pekerja yang ada di sini. Mungkin harapannya sebenarnya kurang lebih sama ya. Karena emang tadi kayak Biotrop ini kan jatuhnya di ASEAN ya. Cuma dari yang pertama kali aku masuk ke sini dan lain-lain, itu nggak ada gambaran sama sekali Simeo Biotrop itu seperti apa. Mungkin pesannya terkait company brandingnya itu lebih diperkuat, dan thanks to KMD akhir-akhir ini udah semenjak kalian magang nih, udah mulai banyak nih reels yang menarik, terus fins yang mungkin kayak eye catching untuk dilihat gitu. Karena jujur banget dari
mungkin daerah-daerah yang seperti bukan di Bogor kayak di Bandung dan juga kampus-kampus yang tidak berbasic dengan biologi gitu ya, itu tuh nggak pernah sama sekali untuk mendengar nama semiobiotrop gitu. Mungkin pesannya itu, terus harapannya ke depannya mungkin lebih banyak untuk postingan sosial media itu nggak cuma di Instagram doang, tapi kayak di Instagram tuh bukan cuma feeds dan lain-lain, tapi bisa kayak konten-konten seru-seruan kayak question box dan lain-lain. Selain itu sebenarnya podcast-podcast kayak gini kan sangat mendorong ya. Mungkin nanti topiknya bisa yang tidak berhubungan dengan Biologi biologi aja. Jadi Sangat topik-topik luas yang lain kayak misal pembicaraan terkait culture kerja yang enak gimana ke setiap staff gitu. Jadi point of view dan juga pandangan-pandangan dari staff ini akan menjadi nilai jual terkait culture yang di sini yang kita rasain, karena kan kalau kita ngomong sekarang kan orang lain nggak tahu loh gitu kayak gimana, sedangkan culture di sini menurutku sangat enak untuk dijadikan untuk lingkungan kerja. Oke. Oke, Sobat Bio, kita udah menyelesaikan semua sesi tanya jawab tentang podcast Kemenaker. Ulang-ulang. Oke, Sobat Bio, kita sudah sampai penghujung acara di mana kita sudah selesai sesi tanya jawab bersama teman-teman magang Kemenaker. Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi memberikan banyak insight ya dan juga entertainment juga tentunya. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bye-bye.